selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun teman-teman mendengarkannya. Ketemu lagi dengan saya Vina dalam acara Tamu Talenta Mahasiswa Alumni Universitas Riau. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Sama-sama teman-teman yang memiliki prestasi dan yang pastinya mengharumkan nama Universitas Riau juga. Hari ini didampingi juga nih kebetulan sama dosen yang mendampingi, yang membimbing nih teman kita menjadi sukses dan meraih pencapaiannya. Hari ini tantangan tamu yaitu Sultan Taki Al-Rabani dan Ibu Yeliza Maya. Ibunya pengen dipanggil kakak, tapi nggak apa-apa ya, kita panggil kakak. Jadi panggilannya Kak Maya. Oke. Nah, Sultan Taki Al-Rabani ini merupakan peraih gold medal pada International Academic Writing Competition 2023. Di mana acara ini diikuti oleh 61 peserta dari 14 kampus asal 6 negara. Nah, boleh nih diceritain nih dulu dari Taki dulu nih ya, Bu ya. Gimana nih sampai bisa meraih gold medal nih pada acara ini? Awalnya saya ikut lomba ini berkat informasi dari pembimbing saya Bu Yeli yang udah ngasih info di grup kelas waktu itu. Saya juga awalnya nggak terlalu berminat ikut acara dan lomba writing ini, tapi beliau telah menyemangati saya kemarin itu dan men-encourage saya buat ikut undi IAWC ini dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut di undi IAWC ini. Oh gitu. Jadi Ibu Maya, Kak Maya nih sangat nih memotivasi, support ya. Support sekali. Oke, berarti perannya sangat besar. Tapi nanti nih kita ngobrol dulu nih peran Bu Mayanya nih. Dari Sultannya dulu nih. Selain dari dukungan dosen pembimbingnya nih yang mengajak, memotivasi. Selain itu apa lagi nih motivasinya nih? Gak mungkin dong sekedar tapi bisa jadi meraih goal kan. Apalagi nih selain itu? Motivasi saya sebenarnya untuk mencari penghargaan aja sih Kak. Oh penghargaan. Penghargaan juga untuk menambah pengalaman ke depannya, bagaimana cara saya menyusun karya ilmiah ke depannya. Maka dari itu saya ikut lomba ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, kan dia ada beberapa kategori ya? Yeah. Nah kalau itu ada kategori apa aja tuh? Kemarin itu ada kategori ekonomi, habis itu apa lagi Bu? IPA, ilmu pengetahuan, health, sama itu teknologi. Nah kalau Sultan sendiri apa nih? Ekonomi. Boleh tahu nih apa yang diangkat nih masalahnya? Saya kemarin itu ngangkat masalah kemiskinan. Oke, boleh diceritain sedikit nih. Kali aja ada nih, bisa di-sharing nih ilmu dari tulisannya untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Kemarin itu saya bikin artikel mengenai poverty rate atau kemiskinan. Jadi kemarin itu variabelnya saya meneliti ada nggak hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan utang pemerintah terhadap kenaikan kemiskinan yang terjadi di Indonesia tahun 2012 sampai 2022 data yang sekarang. Hasilnya ternyata mempengaruhi kedua variabel tersebut. Coba deh ceritain nih hasilnya nih. Pasti nih hasil itu pasti memberikan efek atau sesuatu nih buat kita. Oh ya berarti nih gini nih ekonomi sekarang nih. Coba ceritain nih hasil dari tulisannya. Hasil dari tulisan saya ternyata menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu berpengaruh terhadap bukan GDP per kapita berpengaruh terhadap government debt. Jadi utang pemerintah itu ternyata berpengaruh terhadap GDP per kapita atau produk domestik bruto per kapita di Indonesia. Oke. Itu kasusnya khusus untuk kota Pekanbaru atau Indonesia. Oke, itu hasil maksudnya angka-angka itu keluar dari mana nih dapatnya? Angkanya keluar dari BPS. Oh, BPS. Berarti itu bisa dibilang itu sangat akurat berarti ya Kak Maya. Oke. Oh ya nih by the way saya setelah mengetahuinya ternyata Sultan ini international class, jadi mungkin akan agak susah sedikit menjelaskan karena kebetulan tulisannya berbahasa Inggris. Jadi mungkin ada beberapa istilah ekonomi yang menggunakan bahasa Inggris yang mungkin akan bukan susah sih, sedikit rumit kalau di Indonesia kan gitu ya Bu Kak Maya ya. Oke, nggak apa-apa nih, tapi yang pasti apapun mau international class apapun itu pasti yang mengharumkan nama Universitas Riau. Oke. Nah ini mau nanya nih,
kompetisi ini baru pertama berarti ya dari universitas. Berarti Sultan merupakan bibit awal ya. Penetasan pertama nih yang langsung meraih medal gold. Ini medal goldnya bukan karena dari Civitas Academy kan, bukan? Bukan. Memang karena hasil dari tulisan itu sendiri. Oke, mungkin boleh nih dari Kak Maya nih cerita nih proses pembimbing atau proses dari Sultan menulis. Oke, baik. Jadi awalnya nih ya, jadi awalnya itu memang ada perlombaan ini kan gitu. Terus terang tuh saya tuh sangat tertarik gitu, tertarik ketika ada lomba-lomba yang berbasis itu karya ilmiah atau misalnya tulisan gitu. Jadi pada saat lomba ataupun pengumuman tentang lomba ini itu saya share gitu di setiap kelas gitu, baik di kelasnya yang English class ataupun juga kelas-kelas reguler gitu cari Inggris. Nah dari semua yang sudah saya share gitu, kan saya bisa lihat nih ada yang tertarik atau misalnya kayak berminat gitu. Nah kebetulan pada saat di kelasnya si Sultannya nih kayak minatnya tuh kayak bolehlah coba gitu. Tapi memang belum kayak di follow up gitu kan gitu. Jadi kayak minat gitu. Nah saya tuh kan lihat nih kalau misalnya ada yang memang kayaknya nih bisa nih ya kita bisa dorong gitu kan. Nah sebenarnya tuh ada 2, cuman satu ini nggak progres gitu, nggak progres. Jadi mungkin entah karena kesibukan atau misalnya memang ada hal-hal lain yang dia lakukan seperti itu. Nah si Sultan karena dia saya yakin dia mampu gitu ya. Saya yakin dia mampu dan saya bilang bisa kok gitu. Sultan bisa nih gitu, you can do it gitu. Terus Sultan bilang oke deh Miss coba gitu, coba. Lalu setelah lakukan seperti penulisan, terus akhirnya pada saat mau tutup ya pendaftaran tuh saya tanya lagi gitu, Sultan gimana udah kelar belum gitu, udah Miss gitu, tapi coba bisa liatin gak gitu ya, minta tolong liatin gitu ya, oh ya udah boleh gitu. Terus saya liatin, saya baca dan ada beberapa yang saya pikir harus ditambah seperti itu. Ada yang sedikit lah gitu. Dari overall sih udah oke, cuman ada beberapa hal yang harus ditambah. Terus kita insentif lah waktu itu ya, intensif lah untuk pembimbingannya seperti itu. Lalu udah kelar selesai daftar, daftar. Ternyata sekitar berapa hari gitu dia WA ya, karena hubungannya tuh dari panitia langsung ke peserta gitu. Nggak lewat dosen bimbing kan hanya sekedar ya udah di balik layar ya sebenarnya di balik layar gitu. Jadi pas Miss alhamdulillah masuk round final gitu. Oh iya gitu kan, udah masuk round final terus ternyata di lombanya juga ada berbagai ini ya, not just about apa yang kita tulis ya, tapi ada pertanyaan juga ya kemarin, ada presentasi ya, ada presentasi. Iya. Dan yang lebih terkejutnya kemarin tuh jurinya dari Filipina. Kebagiannya Filipina. Nah, yang dari lomba kemarin itu jurinya dari berbagai negara dan saya dapatnya Filipina. Dan yang lain ada dari China, dari Jerman, dari Kolombia waktu itu. Oh gitu. Itu prosedurnya berarti kayak memang jurinya pun internasional berarti ya. Prosedur lombanya selain pesertanya dari luar juga ada, jurinya juga dari luar ya. Oke. Terus seperti itu. Terus udah lomba sekitar siang ya. Terus siang Sultan nge-WA, ngechat, Miss udah ini nih, udah kelar gitu. Oh ya, kita tunggulah hasilnya. Gitu. Lalu tunggu hasilnya sore ya waktu itu. Sore. Jam 3. Pas sore jam 3-an kayak ini Miss alhamdulillah dapat gold medal gitu. Wah, keren gitu. Jadi alhamdulillah, jadi seperti itu sih prosesnya. Oke. Tapi so far ngerasa dalam proses pengerjaan ini merasa terbebani atau I enjoy it gitu? Sedikit terbebani. Sedikit terbebani. Karena ini pertama ya? Pertama dari Universitas Riau berapa orang nih yang mengirim? Yang mengirim banyak sih Kak. Oh ya? Kemarin itu ada 30-an kayaknya. Dari Universitas Riau. Yang ibaratnya yang masuk round final? Yang round final yang dari Unrinya atau yang total? Unri aja. Berapa? 10 atau 20-an. Lebih. Terus kalau dari FEB only one. Oke. Tapi karena dia banyak kategori ya, yes. banyak bagi-bagi lagi tuh Kak. Oke. Itu hadiahnya?
Hadiahnya Lagi nyesel. lagi nyusul. Belum turun. Tapi apa? Tapi yang jelas CV udah bagus nih. Ada. Oke. Ya, saya lupa deh. Tadi kita udah kenalan bukan sih, Bu? Udah kan? Oke, lupa. Mungkin teman-teman nonton, siapa ya ibu cantik di sebelahnya Sultan? Oke, Bu cantik di sebelahnya Sultan itu namanya Yeli Zamaya. Beliau merupakan dosen dari FEB sekaligus dosen pendamping atau pembimbing Sultan selama menulis. Oke. Selanjutnya apa ya? Kayaknya tuh karena ini pertama dan mungkin akan ada selanjutnya ya. Nah, harapannya nih untuk teman-teman mahasiswa nih, untuk selanjutnya nih, kan ini udah nih percontohan nih dari Sultan nih sebagai dosen nih, Kak Maya nih. Apa nih ke depannya? Kalau dari saya, sebenarnya gini loh. Setiap mahasiswa itu kan ataupun rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa itu mereka punya talenta masing-masing gitu. Jadi kalau saya kenali dulu kalau talentanya apa. Kalau memang talentanya itu ataupun sukanya menulis. Jadi gini, kadang kita suka ya, tapi belum tentu kita bisa gitu kan. Jadi kalau kita suka, tentu otomatis kan kita mencari tahu, cari tahu, terus kita asah gitu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan merasa kalau memang suka nulis, terus juga suka kayak melakukan tulisan karya ilmiah atau yang apapun ya, kalau ada ajang seperti lomba apapun lah ya dari tingkat baik itu misalnya dari tingkat kalau kita kan HMJ gitu misalnya himpunan mahasiswa gitu, dari tingkat prodi, jurusan, fakultas, universitas sampai nasional dan internasional ya ikut aja semua. Kan masalah menang dan tak menang tuh kan nanti gitu. Yang penting kita nulis dulu, terus mulai dulu, langkah dulu gitu. Saya itu jadi motivasinya buat rekan-rekan mahasiswa karena memang rekan-rekan merasa rekan-rekan bisa dan suka gitu ya, suka. Ya udah ayo lanjut gitu. Just get going what do you want lah gitu. Jadi jangan sia-siakan talenta ataupun minat dari rekan-rekannya. Mungkin ada yang minatnya nyanyi atau misalnya minatnya nge-MC gitu. Ya udah ya terus asa dan cari kesempatan seperti ikut lomba-lomba dan sebagainya. Oke, kalau nih karena tadi tuh ada lomba itu dari HMJ segala macam. Nah, kalau dari pandangan Kak Maya sendiri nih sebagai dosen, kalau peran dari fakultas, dosen ataupun jurusan itu buat teman-teman nih yang pengen mengembangkan kemampuannya itu gimana nih? Seberapa berperankah mereka gitu? Karena kan ada ya beberapa kayak yang dosen ya tugas saya ngajar, saya udahlah masalah potensi itu mereka bisa cari sendiri lah gitu. Nah, dari sudut pandang nih Kak Maya nih yang udah mendampingi nih gimana tuh perannya? Oke, baik. Jadi ya unik ya gitu unik. Jadi tak semua juga yang saya lihat nih, yang saya rasakan ya, kan saya juga dulu kan mahasiswa juga gitu ya. Ketika waktu mahasiswa itu memang kita harus memang cari dosen ataupun rekan-rekan yang memang support kita gitu. Nah kebetulan gitu, saya kan karena merasakan dulu di situ ya waktu kuliah itu kayaknya tuh gimana ya mau konsul ataupun mau ngomong ke dosen itu kayak segan atau apa gitu kan. Jadi tuh saya tuh merasa ketika saya sudah jadi dosen seperti ini tuh, saya harus saya harus jadi dosen yang dulu saya impikan gitu. Iya. Jadi kayak bukan jadi lebih seperti nanya, terus lebih kayak mensupport seperti itu. Jadi kan ayo gitu. Kadang ya mahasiswa tuh segan gitu. Jadi ketika misal dosennya lebih ayo nggak apa-apa disupport itu mereka jadi lebih kayak terbuka, lebih kayak suka nanya gitu tanpa segan. Misalkan kita kan kadang segan ya nganggu dosen atau ngecek dosen tuh kalau saya bilang ntar kalau misal ngobongin saya di jam-jam segini ya gitu karena kan saya juga kerja atau ngajar kita kasih misalnya saya nggak angkat teleponnya atau misalnya nggak balas WA-nya jangan ini dulu saya kira karena saya lagi sibuk seperti itu saya kasih supaya mahasiswanya tetap termotivasi gitu. Nah memang sepertinya sih mulainya tuh timbal balik ya, artinya mahasiswanya juga aktif, dosennya juga dan
ya mulai dari jurusan, fakultas, universitas juga aktif seperti itu. Jadi aktif dalam hal ya udah ayo kalau misalnya ada apa-apa tanya gitu. Misal kayak kita sharing, misalnya nih saya dapat info nih gitu kan tentang lomba-lomba, saya sharing di kelas seperti itu. Atau misalnya mahasiswa kadang segan nih di grup kelas nanya-nanya gitu kan, udah di japri aja atau misalnya chat pribadi seperti itu. Jadi kita kasih kita kasih kesempatan atau kasih jalan lah untuk mereka. Jadi kita lebih persuasif ya, Iya, mengajak. Iya benar. Kalau Karena saya sih gitu. Terkadang informasi itu datang dari atas dulu soalnya ya. Jadi kayak teman-teman ini kadang terlambat untuk dapat informasinya. Iya. Terkadang iya benar ya. Karena informasi itu kadang dari atas dulu. Nanti udah deket-deket itu baru nih teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi kayak teman-temannya mau ngebut nggak keburu ngebut lagi gitu biasanya. Ya untungnya kemarin yang Undi AWC ini Bu Maya sigap ngasih Sigap. informasinya langsung cepat. Wih. Ini udah persiapan. Applause ya. Jadi memang ya seperti itu sih, harus memang kadang gini, mahasiswa juga sering juga bilang gini, Bu kami dengar tentang lomba ini, Ibu dapat info nggak? Seperti gitu, itu. Kadang ya. saya nyariin gitu, saya tanyain teman-teman gitu, dapat info nggak? Dapat? Oh udah telat Kak. Sering-sering gitu. Iya. Udah. Kadang maaf ya, saya ini telat gitu. Atau makanya kadang kalau misalnya dapat kayak info-info itu tuh tanya aja gitu, maka kita bisa cari betul, sama-sama betul, kan. Nah, iya. kayak seperti itu sih. Terus saya suruh juga sering ini kayak follow akun gitu kan, iya, kayak betul. ya akun ya Unri atau misalnya ya sebuah organisasi lah yang ada di Unri kan, biar cepet dapat info juga. Karena sosial media itu memang penyebaran informasi sangat cepet ya, hitungannya detik penyebaran informasi perputarannya ya Kak. Benar. Nah dari Sultan sendiri nih, gimana nih ngerasain? Sultan ini event pertama atau kesekian nih? Kesekian. Nah boleh tahu nih prestasi sebelumnya dulu nih. Kalau kemarin itu pas semester 3 saya pernah ikut NUDC. Sorry. Sekarang Sultan semester berapa? Sekarang semester 5. Oh semester 5. Nah coba lanjut. Kalau tahun kemarin saya sempat ikut NUDC. Itu tuh National University Debating Championship. Oh debat. Debat itu. Kemarin sempat lolos tahap fakultas dan langsung lanjut ke universitas. Tapi pas semifinal gugur. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya mencoba dulu. Terlepas menang atau enggak urusan nanti aja, melangkah dulu ya. Oke, terus ceritain nih. Semua prestasi selama perkuliahan ini dibantu dosen pembimbing atau pendamping apa enggak nih? Ada yang dibantu, ada yang sendiri. Sendiri. Kenapa bisa sendiri? Yang sendiri itu yang kemarin yang NUDC. Kenapa? Atau karena saya mau coba sendiri nih gitu, atau karena nggak perlu? Atau karena nggak perlu? Kalau debating itu kayaknya saya nggak nemuin dosen yang dapat membantu di FEB. Kenapa? Oh ini temanya? Atau mungkin saya yang nggak nyari waktu kemarin itu. Oke, berarti itu biasanya mahasiswa yang mencari dosennya kayak misalnya nih ketemu nih informasi, kayaknya saya cocok sama dosen yang ini dia untuk berdiskusinya itu biasanya mahasiswa ya yang ini atau khusus mahasiswa sih. Sultan yang tapi ini. Tergantung sama mahasiswanya juga. Kalau Sultannya? Bisa kedua-duanya sih. Bisa kedua-duanya ya, dua-duanya. Tapi udah prestasinya banyak nih. Enggak banyak juga sih. Tapi lumayan lah ya untuk nambah CV nanti ya. Untuk nambah CV. Soalnya Sultan rata-rata ikut kompetisi internasional atau nasional atau yang mana aja deh. Yang penting saya maju dulu. Yang mana aja penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu. Sebelumnya tentang ekonomi juga berarti? Sebelumnya ini baru pertama kali saya ikut yang ekonomi. Sebelumnya itu cuma debating Kak. Debating itu topiknya umum. Oke. Ya, tapi kemarin waktu itu ada topiknya mosinya tentang ekonomi. Ya, oke. jadi bisa lah kemarin itu. Nah kedepannya nih harapannya nih apa nih untuk pengembangan prestasi selanjutnya nih? Untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri dong. Diri sendiri. Agar lebih semangat lagi sih Kak. Lebih semangat, terus kalau ada kesempatan baik dari dosen atau dari pihak kampus juga harus diikuti lagi. Ya pintar-pintar cari peluang lah gitu Kak. Dan kalau kita udah dapat peluang tersebut ya jangan disia-siain, karena kan kesempatan itu gak datang 2 kali kan. Jadi ya ikuti aja Kak. Ikuti aja. Ini berarti memang jiwa kompetisinya nih tinggi ya Sultan ya?
Enggak juga sih Kak. Ini karena kemarin ini disemangatin sama Bu Eli dan disupport juga, makanya saya ikut. Soalnya biasanya kalau anak-anak yang ikut kompetisi biasa kayak jiwa kompetitifnya memang tinggi biasa, karena kayak saya harus capai sampai sini nih. Biasanya punya target tersendiri nih di dirinya nih. Kalau Sultan punya target nih, pokoknya selama kuliah saya harus menciptakan sekian prestasi nih dengan nilai yang nggak boleh anjlok nih. Gimana tuh? Kalau saya pribadi nggak ada mikir sampai sejauh itu sih Kak. Cuman kemarin itu ya saya kalau ada dikasih lomba terus ada ditawarin, saya bisa mungkin nggak nolak gitu. Oh nggak nolak. Nggak enak juga kan kalau ditolak gitu. Jadi nggak enaknya berprestasi loh Kak ya. Gimana tuh? Iya kan, nggak Bagaimana enak. kalau dia fokus Iya, dia nggak enak gitu? nolaknya, apalagi dia memang pengen nyari sendiri ya. Tapi ini loh bagus ya Kak Sultan ya, karena memang dari dirinya punya keinginan tersendiri untuk kembangin diri. Nah, kita udah nih ngebahas tentang prestasi-prestasi, sekalian nih pengen nih berbagi ilmu sedikit nih. Banyak juga gak apa sih Kak Maya mengenai cara penulisan artikel. Artikel ilmiah yang kalau bisa tembus nasional dan internasional nih. Oke, baik. Saya ini ngomongin kita lebih ke pengalaman saya lah ya. Oh, nggak sharing apa-apa. ya. Karena memang yang di luar sana pagi di Undri itu sudah pasti banyak sekali kan yang jago-jago nulis artikel yang tembus nasional, internasional gitu. Ini pengalaman saya sharing gitu. Nah, memang untuk karya ilmiah itu sendiri ya, yang ini saya pengalaman saya. Yang pertama itu kalaunya memang minat sih ya, minat gitu. Karena memang banyak juga yang di luar sana tuh bukan dia nggak mampu nulis, cuman kayak udahlah nanti lah tunda-tunda gitu. niatnya belum terkumpul. Iya, niatnya Ngumpulan belum niatnya lama. Niatnya lama. niatnya dulu gitu. Karena kita merasa kayak udah ayo gitu. Ya, masalah benar atau tidak atau misalnya bagus atau tidak itu kan nanti ya. Yang penting kita langkah aja dulu gitu. Nah, setelah itu baru kita kan pasti lihat panduan nih, kayak panduan, pedoman, terus juga nulis yang bagus itu seperti apa. Minimal tuh kalau misalnya kita nulis kan pakai template ya, template itu kita penuhi unsur-unsur dari template itu gitu. Terus kalau di ilmiah kan kita perlu novelty itu kayak keunikan, kekhasan dari tulisan kita gitu kan, kenapa kita bisa beda sama orang lain gitu. Terus juga lebih banyak baca jurnal gitu, intinya banyak membaca ya, baca-baca, nulis juga, kita sadurkan tulisan kita seperti itu. Lalu sering banyak ini ya diskusi. Karena kalau kita sendiri aja Mentok kadang biasanya. mentok, ibaratnya gini, kalau anak-anak kalau mahasiswa-mahasiswa tuh bilang gini, 1 paragraf ngetik 1 jam scroll media sosialnya ya iya, kan iya, gitu. benar. Belum nyampe lagi 1 paragraf scrollnya sejam ya kan betul, gitu. Jadi kalau misalnya ada teman diskusi, terus misalnya kita terbentur atau misalnya kita mentok gitu ya istilahnya, oh ini gimana ya, kita bisa tentang ini lagi tambahin lagi nih gitu. Oh kita bisa iya ya cari jurnalnya lah, cari ini ya gitu. Jadi lebih semangat buat nulis. Terus biasanya saya tuh ngetim ya, kalau misalnya kayak nulis artikel tuh ngetim. Jadi ada beberapa teman saya. Jadi kami itu barengan duduk gitu, sharing, terus juga sama-sama Kak soal ini kayaknya bagus nih, yuk kita angkat yuk gitu. Oh iya tadi kakak gini gitu. Jadi banyak masukan kan, akhirnya kita buat artikel, buat tulisan ilmiah seperti itu. Jadi memang kalau istilah anak sekarang tuh support system ya. Oke, support system. Systemnya itu Betul. juga memang harus kuat ya. Artinya tuh kalau kita misalnya sama temen yang kayak udahlah nanti aja lah, itu pasti kita udahlah gitu. Mageran. Tapi ketika misalnya kita bersama orang-orang, ayo nulis yuk gitu, atau dalam bulan ini kita harus terbit yuk tulisan kita yuk di jurnal yuk gitu. Itu tuh kayak oh ya termotivasi gitu. Kami udah nih kakak mana gitu, ayo tulis lah gitu. Kalau dari tim saya tuh biasanya gini, kakak mana ini, kami ini, nanti kau tambahin ya latar belakangnya gitu. Tulisan kakak mana, kami tambahin nanti di pembahasannya. Kayak gitu. Data kakak ada, kami ada nih data tentang ini. Gitu jadi saling tukaran. Itu sih yang membuat saya alhamdulillah tuh bersemangat gitu kalau berhubungan dengan tulis menulis ya. Nah semangat itulah kadang saya tularkan ke mahasiswa. Ayolah semangat gitu, jangan kalau misalnya terbentur atau ada masalah, ayo tanya gitu. Kalaupun saya misalnya nggak bisa jawab, saya tanya-tanya teman-teman kayak gitu kan. Yang minimal saya tuh pengen ketika ada yang nanya, mereka tuh tahu tempat bertanya kemana gitu. Walaupun masalah apakah jawabannya sesuai atau tidak dengan yang mereka minta, minimal kan kita nanti kan bisa cari tahu sama-sama. Seperti itu sih Mbak Vina. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi, tapi gak apa-apa. Yang pastinya
eee pengennya ya dosen itu selain hanya berteori, pengennya membagi pengalaman juga karena itu memang nyata. Teori ya bisa berubah kapan aja ya, kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau bercerita tentang pengalaman berarti udah dijalani, berarti ketemu nih jalan keluarnya biasanya. Nah biasanya nih Bu, bukan biasanya ya, bagusnya teman-teman ini memulai menulis itu kayak dari skala terkecilnya apa nih? Kayak misalnya menerbitkan lewat ini aja dulu majalah kampus misalnya gitu, bikinnya tulisan kecil kayak gitu gimana tuh? Oke, baik. Kalau yang paling ini ya, ini kita ini Iya, ya heeh. apa, Jangan bilang makalah iya bukan tugas ya. bukan. Ya itu kan udah Udah kewajiban iya ya, kan, kalau nggak buat nanti iya. nilainya ini. Jadi kalau dari saya tuh kita tuh kayak buat, kalau saya ini kayak saya bicara saya dulu Iya nggak ya. apa-apa Karena Kak. saya juga bingung nih dapat contohnya kan. Jadi gini, biasa tuh saya tiap hari itu ada nulis itu minimal satu harian itu agenda tiap hari ini apa. Nah dari tulisan itu kan kita punya target tuh. Nah dalam seminggu ini nulis apa nih gitu, jurnal apa nih gitu, gitu kan, artikel apa. Nah ngumpulin bahannya, ngumpulin data-datanya seperti itu. Kadang mahasiswa ini udah semangat nih kan, teman-teman udah semangat, ternyata terbentur di data, terbentur di teori, terbentur di ini gitu. Kadang di situ jadi kayaknya udahlah nanti lagi. Nah biasanya kita kumpulin kecil-kecil dulu, dari mulai datanya, teorinya, buku-bukunya gitu kita kumpulin, terus misalnya hari-hari kedua ketiga gitu baru kita mulai nulis. Nah jangan, kalau misalnya kalau kami kan dosen pasti targetnya kan tulisan ilmiah ya kan, tembus Scopus atau tembus Sinta gitu ya gitu kan. Nah kalau yang mahasiswa ya ini kayak rubrik-rubrik gitu kan. Nah rubrik-rubrik terus kayak sekarang kan, dulu kita koran ya, sekarang kan udah banyak tuh media-media online kan. Ya latih tulis di situ misalnya buat tanggapan kita nih, misalnya sekarang lagi hot tentang apa gitu, hot topiknya tentang apa. Oh misalnya tentang misalnya kalau kami ini anak moneter gitu kan, orang ekonomi moneter, oh yang berhubungan dengan jumlah uang beredar nih gitu misalnya, gitu, ya. buat tulis terus coba masukin. Nah masa diterima atau tidak itu kan nanti, atau misalnya direvisi gitu, penting tulis tuh kirim nah, seperti itu sih. Skala kecil ya, skala kecil. Baru nanti itu berkembang jadilah suatu karya yang besar. Nanti kan kalau tulisan kita dibaca kan, terus ada yang minat kan, biasanya kita dihubungi, bisa nggak gitu, tolongin, biasa gitu. Oh gitu, ya. Misalnya nih Sultan bisa nggak kami udah baca nih gitu tulisan Sultan tentang ini, bisa nggak kami undang, atau misalnya kita nulis lebih gini gitu. Biasanya seperti gitu, itu. Mulai dari kecil-kecil itu, orang kan tahu, akhirnya tahu nih kita gitu. Yang lebih banyak, makanya lebih besar skala tulisan kita seperti itu. Dari kecil dulu sih. Betul. Kalau anak zaman sekarang mungkin dari caption Instagram. Oh maybe ya. Bisa kan ada tuh beberapa caption Instagram yang kayak bercerita 30 hari gitu, ada ya kayak one day of my life. Kayak gitu benar-benar. Oke nih, Sultannya nih gimana ya? Banyak ya prestasi Sultan ya. Terus dia pinter loh mencari potensi diri dia. Nih Sultan akademiknya juga bagus ya. IPK berapa? 3,9. Wow, kumlat. Ini target lulus target lulus kapan nih? 3,5 tahun. Oke, bentar lagi berarti ya. Target lulusnya. Biasanya anak kayak gini langsung nih bilangnya, saya target lulus 3,5 tahun langsung nyampe S2. Amin. Oke, sebenarnya tuh siapapun yang udah melangkah tuh pasti jadi pemenang untuk dirinya dia pasti ya Bu ya. Nah kalau Sultan sendiri nih ada nggak sih keinginan nih ngajak temen-temen nih yang kayak nggak pernah membuat apa-apa nih selama kuliah, yuk sini bareng saya gitu. Ada nggak keinginan kayak misalnya Kak Maya nih ngajak teman-teman nih buat, kalau Sultan sendiri nih ini kayak teman-teman ini belum tahu nih potensi diri dia. Cobalah iseng ngajak nih gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Lah coba nih ceritain nih pengalaman ngajak temen nih. Ada teman saya, dia di kelas sama dengan saya. Kemarin itu saya udah ngajak dia untuk ikut lomba Undri IAWC ini, tapi dia nggak mau karena mungkin ada banyak kesibukan kan. Tapi saya udah berusaha untuk ngajak teman-teman buat ikut lomba-lomba kayak gini. Ya, sebisa mungkin. Tapi kan yang namanya mahasiswa itu kan mungkin ada kesibukan lain selain kuliah kan. Juga mungkin dia bisa kerja atau ada kesibukan lain. Jadi nggak bisa semua orang kita harus ngajak gitu. Oke. Nah kalau pandangan dari Sultan sendiri nih, buat teman-teman yang hanya kuliah pulang. Nah, gimana tuh?
Sebenarnya saya dulu termasuk mahasiswa yang tipe seperti itu. Kuliah pulang. Kupu-kupu, ya. Kupu-kupu. Iya. Tapi karena ya semenjak itu waktu itu semester 1 dan 2 saya kupu-kupu murni. Kupu-kupu murni. Jadi kuliah Kuliah pulang, kupu-kupu murni ya, Bu. Ada saya kupu-kupu murni. Cuma tahu kupu-kupu doang, ternyata dia murni. Dan waktu itu titik baliknya semester 3 saya ikut organisasi dan dari situlah saya mulai terpapar kayak lomba-lomba gitu. Terpaparnya bagus loh, Kak. Terpapar. Dan kemarin itu yang saya ajak cut dulu Kak. Cut dulu. Sorry Kak. Ya nggak apa-apa. Nanti kok Bang Ceng edit tuh. Enggak blank. Jadi pas semester 3. Iya, semester 3 titik balik. Nah, itu Kakak ingetin ya. Nanti Kakak juga lupa sampai mana lagi. Nah, itu bagusnya diceritain gak sih? Gak apa-apa. Tentang apa? Asal jangan sara ya, selagi masih cerita maksudnya kehidupan sehari-hari. Iya. Motivasi bagus. Motivasi. Iya, nggak apa-apa. Dan waktu itu saya termotivasi untuk ikut organisasi karena saya waktu itu udah sadar bahwa menjadi mahasiswa kupu-kupu ini nggak membawa saya ke depan gitu. Dan saya rasakan itu sendiri semenjak saya masuk organisasi di lingkungan FEB waktu itu. Dan dari situlah juga saya ikut dapat informasi lomba yang NUDC. Dan itu saya dapatnya dari organisasi. Oh gitu. Dan mereka juga mensupport saya untuk buat ikut lomba-lomba dan lebih aktif lagi di kehidupan mahasiswa. Jadi ya itulah saya berubah dari kupu-kupu sampai ikut lomba-lomba gitu. Kirain jadi kupompong. Tapi apa itu motivasi loh buat teman-teman yang masih sampai saat ini masih menjadi kupu-kupu alami. Kupu-kupu murni. Kupu-kupu murni. Itu motivasi buat teman-teman yang masih kupu-kupu murni itu. Iya sih. Cuman menurut saya nggak masalah sih mahasiswa itu mau menjadi kupu-kupu, mau ikut lomba atau jadi mahasiswa organisasi. Sekarang nggak masalah. Cuman ya bagaimana kita memposisikan diri sebagai mahasiswa untuk maju ke depannya itu pilihan dari kita kan. Soalnya belum tentu banyak nih orang yang ngecap bahwa kupu-kupu itu jelek. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya mereka itu kayak mana. Bisa jadi mereka itu kerja atau apa gitu. Itu sih menurut saya. Positive vibes ya. Positive vibes sekali Sultan ya. Soalnya tanpa kita sadari organisasi itu mahasiswa itu tugasnya membuat jejaring sih kalau saya simpelnya ya. Karena mau tidak mau kuliah itu hanya menunda pengangguran selama 4 tahun menuju ke dunia nyata. Real life itu ya dunia kerja sebenarnya. Ini kita pada saat masih kuliah masih support system dari orang tua nih. Belum berdiri di kaki kita sendiri. Jadi kalau ini pandangan saya ya, saya jadi ngasih pandangan nih. Iya, Kupu-kupu itu sayang sekali tanpa membuka jaringan ya, tanpa membuka jejaring selama tapi motivasi Sultan menemukan passion setelah mengikuti organisasi itu bagus ya, kebuka gitu jejaringnya tanpa dia sadari, tanpa Sultan sadari loh itu, tanpa disadari kayak saya ketemu nih, saya ternyata berpotensi untuk membuat tulisan, saya berpotensi untuk menjadi ini secara tidak langsung. Nah kalau boleh tahu nih inspirasi dari Sultan sendiri apa nih? Misalnya kayak Sultan saya menginspirasikan si ini maka saya ingin menjadi seperti ini. Nah siapa tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya saya nggak mematokkan diri saya ke orang lain sampai untuk menginspirasi diri saya sendiri sebenarnya dari dalam aja sih Kak. Dan kadang kalau nampak orang di misalnya di media sosial kayak YouTube atau di IG ada motivator gitu. Ya paling cuma ikutnya 1 minggu paling lama ya, untuk meniru dia seperti itu. Gitu. Jadi kayak memang aku akan berdiri di kakiku sendiri. Berdikari, mahasiswa yang berdikari. Oke. Tapi tetap saya bilang Sultan inspiratif dengan kayak walaupun gayanya cool, ngomongnya satu-satu, tapi tetap membuahkan hasil ya kan Kak Maya ya. Betul. Tetap membuahkan hasil. Mungkin kalau ngomong kayak gini kayak kesannya deep talk tuh mungkin Sultan kayak suka ngeblank. Tapi pas di depan panggung siapa yang tahu ternyata dia berkoar-koar. Oke. Kayaknya kita udah cukup ya kayaknya ya. Cukup ya. Atau mungkin Kak Maya mau cerita lagi nih.
Nggak ada, kamu yang mau cerita apa gitu tentang sebenarnya tuh pengen berbagi ilmu mengenai tulisan sih Kak. Kayak gimana nih teman-teman pengen, mungkin banyak mahasiswa yang belum menyadari kayak saya nggak ngerti nih sebenarnya awalnya menulis tuh kayak gimana sih gitu. Oke, banyak. Iya, kayak banyak loh mahasiswa kayak yang bikin skripsi aja sulit gitu Kak. Bikin skripsi aja tuh sulit gitu. Pengen itu berbagi nih ke teman-teman yang lagi proses berdarah ini menuju tulisan ini. Mungkin boleh Kak Maya berbagi sedikit nih. Oke, baik. Biasanya nih ya, kan mahasiswa ini kan yang udah mulai proposalan tuh semester 6 ya. Semester 6 tuh kan udah kayak apa sih yang harus aku lakukan dulu. Jadi gini, Bu gitu, apa yang harus kami lakukan terlebih dahulu Bu gitu. Jadi mereka sering nanya kayak gitu. Karena mereka tuh kayak kami mulai dari mana kayak gitu. Nah biasanya kan saya tuh sering kasih, saya nggak tahu nih ya, mungkin dosen-dosen lain ataupun teman-teman yang lain tuh punya kiat-kiat tersendiri ya. Kalau saya sih kiatnya gini, udah rekan-rekan minatnya apa gitu. Minatnya apa? Karena saya yakin kalau saya tuh punya keyakinan kalau kita minat itu kita pasti nyari tahu. Gitu. Saya begitu aja. Kita aja sesuatu yang kita suka tuh pasti kita pengen kejar-kejar kan kayak gitu. Betul. Nah sama rekan-rekan juga gitu. Rekan-rekan tuh minatnya nulisnya tentang apa gitu. Proposalnya misalnya proposal kita bicara proposal skripsi ya. Betul, temanya tentang apa? Rekan-rekan sukanya apa gitu? Atau yang memang rekan-rekan kuasai. Pastilah ada satu materi yang rekan-rekan kuasai. Masa selama kuliah gak ada satu yang nyangkut pasti ada gitu. Yang rekan-rekan senengi apa gitu. Misalnya kebetulan saya kan di sini kan fokusnya ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ya. Dan juga kan lahan gambut. Nah, saya senengnya itu lahan gambut. Nah, saya tuh cari tahu tuh tulisan tentang lahan gambut apa semua gitu kan. Siapa tentang itulah informasinya. Nah, rekan-rekan juga seperti itu. Rekan-rekan sukanya apa bilang gitu. Terus rekan-rekan nulisnya itu apa yang dipikiran rekan-rekan terlebih dahulu. Nah gitu saya bilang. Jadi daripada rekan-rekan ngeblank kan depan laptop, jadi yang rekan-rekan pikirkan apa? Oh ini berkaitan dengan ini. Oh ini misalnya berkaitan dengan ini. Udah ketik gitu. Ketik sendiri. Nah kita ketik baru rekan-rekan ada nggak datanya, cari teorinya. Di situ jadi saling ini terkait. Nah misalnya kita nih pas membaca kan rekan-rekan pas membaca itu kan mikir kan. Nah pas mikir tuh kayak oh iya ya, aku belum tahu loh tentang ini. Oh ini kayak mana ya? Terus akhirnya kan terus cari terus selesai lah gitu. Biasanya sering saya bilang gitu. Jadi mulainya itu apa yang rekan-rekan pikirkan terlebih dahulu atau apa yang terpikir sama rekan-rekan ketik. Nanti sesuaikan dengan template gitu, penulisan dari setiap fakultas kan ada ya. Nah, sesuaikan itu, terus cari datanya, nyari itu jadi ansur. Jadi ketika misalnya rekan merasa nih bagian ini kurang, rekan-rekan akan mencari, akhirnya selesai seperti itu. Biasanya kayak gitu sih saya ngasih motivasi ke mahasiswanya karena kalau misalnya kita memaksakan dia langsung bagus itu kan sulit juga kan. Gitu. Berproses lagi-lagi. Dari situ saya biasanya kayak gitu sih Mbak Vina. Kalau misalnya biasanya nih ya, kalau mahasiswa yang ketemu saya tuh, saya bawa dulu, saya tanya topiknya apa, temanya apa, terus minatnya, rekan-rekan pengennya apa sih gitu, pengen mengetahui tentang apa, tentang ini Bu gitu. Oke, datanya ada Bu gini, oke sekarang apa teorinya gitu kan, kami tadi cari teori kan, teori oh ini, berarti di kondisinya seperti apa sekarang, oh seperti ini, beda sama teori ini, baru selesai, oh ini bisa nih, ayo kita lanjutkan yuk, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, oh ini kayaknya kurang nih, harus cari lagi nih, ini kurang pas nih, gitu. Nanti mereka cari lagi yang menurut mereka ini sesuai seperti itu. Itu sih. Jadi jangan langsung minta mereka bagus dulu gitu, dikit-dikit gitu. Harus sabar juga sebagai dosen ya Kak ya. Benar. Harus sabar karena teman-teman mahasiswa juga berproses ya Kak ya. Iya benar. Nggak langsung instan, kita aja sebelum di sini juga berproses ya Kak. Iya benar. Oke. Seperti itu sih Mbak Vina. Kalau dari saya ya. Iya. Yang pastinya semua yang kita obrolin ini semoganya ada hasil dan bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan mendengar. Mungkin ini cukup kali ya kita ngobrol ya. Cukup. Kayaknya Kak Maya masih mau nyambung nih ngobrol. Cukup. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Maya dan Sultan untuk kehadirannya pada podcast kita pada hari ini. Terakhir dari saya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang terhebat seperti Kak Maya yang menghasilkan Sultan dan Sultan menghasilkan sebuah karya. Saya Vina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.